Kita langsung, materi kita hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman dari tanaman penghasil untuk biodiesel ya, dan bagaimana teknik untuk mengekstraksi minyak. Sebelumnya mohon izin bertanya, Bu. Untuk Ya, password absensinya gimana, Bu? di LMS Ya, passwordnya, Bu. ada 1, 2, 3 nggak tampak ya? Nggak ada, Bu. Jadi, Oh, oke, oke. Sebentar saya tampakkan, mungkin nggak tampak ya. Sebentar saya editnya dulu. Oh iya, belum saya display. Oke. Mohon maaf ya. Sudah tampak ya itu ya? Sudah tampak? Sudah bisa ya? Oke, sudah bisa? Ronald? Sudah bisa, Bu. Oh, sudah bisa. Oke, makasih Mbak Nada. Ini ya. Oke, kita akan bahas tentang keanekaragaman tanaman penghasil minyak biodiesel dan bagaimana teknik ekstraksi minyaknya. Ya, mungkin kalau sebelumnya waktu kita praktikum kalian semester 2 yaitu kimia organik, kita pernah ekstraksi ya. Iya pernah ekstraksi ya, tapi mungkin kalian tidak melakukan sendiri karena masih secara online ya waktu itu ya. Tapi kita sudah pernah melakukan, mungkin kalian sudah pernah melihat videonya tentang ekstraksi. Waktu itu mungkin dari ekstraksinya pakai soklet ya, terus atau mungkin pakai ada juga yang maserasi gitu ya. Mungkin kalau maserasi mungkin ada tugas mandiri gitu ya, ada maserasi, diminta dosennya untuk melakukan maserasi dari apakah dari kunyit atau dari mana, itu kan salah satu ekstraksi. Nah, ini kita juga akan membahas tentang teknik-teknik ekstraksi, salah satunya adalah tentang soklet. Jadi mungkin nggak asing ya buat kalian untuk yang soklet. Ya, ada jenis-jenis tanaman penghasil minyak untuk bahan baku biodiesel, baik dia dari tanaman pangan ya, ataupun dari yang non pangan. Nah, minyak solar ya atau automotive diesel oil, dia sebagai salah satu hasil kilang minyak di mana dia merupakan bahan bakar dari destilasi menengah atau middle distillate ya. Jadi dia kalau misalnya solar berarti mengambilnya itu destilasinya masih di menengah gitu ya. Dia itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, khususnya BBM di sektor transportasi, industri maupun listrik. Ya, jadi masih banyak kendaraan-kendaraan yang masih menggunakan solar, ya kan, baik itu mobil atau yang truk dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian, penyediaan minyak solar di masa mendatang ini sulit untuk dihilangkan, ya. Dan harus dipenuhi. Oleh karena itu perlu dicari langkah-langkah untuk mengurangi maupun menggantikan pemakaian minyak solar dengan bahan bakar alternatif, karena kita tahu fosil sangat lama ya, bukan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga kita perlu mencari alternatif yang lain. Ya, ini contohnya ini solar ya, ini solar di B0. Ini yang masuknya B0 ini berarti benar-benar dia solar dari fosil. Kalau B itu biodiesel ya, sudah ada campurannya. Ini farm ini yang biodieselnya dia 100%, memang dia isinya hanya biodiesel. Sedangkan yang ini ya, mungkin sudah sering banyak di kilang-kilang minyak gitu ya, di Pertamina dan sebagainya sudah ada biosolar. Biasanya masih digunakan B20. B20 itu berarti di sini maksudnya adalah campuran antara solar dengan biodiesel. Ya, jadi solarnya biasanya 80%, biodieselnya 20%, maka namanya B20 gitu ya. Nah, Indonesia sebagai negara tropis, dia memiliki berbagai jenis tanaman yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku untuk
produksi energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak, baik itu bioetanol sebagai premium maupun biodiesel sebagai minyak solar. Nah, ini ya jenis-jenis tanam penghasil minyak untuk bahan baku biodiesel. Dia dapat dibuat dari bahan hayati yang ramah lingkungan seperti kelapa sawit, jarak pagar. Kemarin yang bilang jantropa yang tanya ya, itu kan jarak ya, tanaman jarak, dan kacang kedelai dan lain sebagainya. Nah, di Amerika Serikat dia biasanya dibuat bahan bakunya dari kacang kedelai sesuai dengan kondisi wilayah. Kalau di Indonesia ini kebanyakan kita masih menggunakan kelapa sawit ya. Nah, ini gambarnya jarak pagar ya, jantropa tadi itu ya. Nah, biomasa yang dapat dikembangkan menjadi biodiesel ini terdiri dari berbagai jenis tanaman, baik itu yang bisa dimakan atau tanaman pangan ya, maupun dari yang tidak dapat dimakan atau tanaman non pangan. Nanti di sini di bawah ini di tabel 1 ini nanti akan ditunjukkan berbagai jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan bakar berdasarkan dari berapa persen kandungan terhadap biji keringnya. Ya. Nah, ini contohnya ada jarak sumbernya ada dari bijinya gitu ya, ada dari kernelnya gitu ya. Persennya itu ada, dia bisa didapatkan persen minyaknya sekitar 45 sampai 50%, dan TDM ini dia tidak dapat dimakan gitu ya. Jadi sumber tidak dapat dimakan. Ini macam-macam, banyak sekali ya. Ada jarak macam-macam, ada jarak kaliki, jarak pagar, kacang suuk, kapuk atau randu, ada karet, kecipir, kelapa, kelor, kemiri, dan lain sebagainya ya. Kemudian ini sampai ada banyak ini. Nah, ini contohnya masih banyak ya. Ini ada nyamplung randu gitu ya, masih banyak sekali. Nanti kalian silakan boleh pilih salah satu gitu ya, untuk kemudian cari jurnal atau cari artikel ya dari salah satu tadi ini, dari tanaman jenis tanaman ini ya, masih macam-macam ya. Nah, ini sumbernya dari Tata HS ya sumbernya. Ini sekali jenis tanamannya. Nah, ini saya lanjut aja, nanti bisa kalian lihat, nanti saya akan share di LMS ya, nanti jenis-jenisnya tadi itu. Nah, di antara beberapa jenis tadi, kelapa sawit itu yang masih dibudidayakan secara intensif di Indonesia. Nah, dalam pemakaiannya dia masih bersaing dengan pemakaian untuk bahan pangan. Jadi selain digunakan untuk bahan bakar, juga digunakan untuk tanaman pangan, untuk misalnya minyak dari kelapa sawit gitu ya. Masih digunakan, jadi masih bersaing. Nah, berdasarkan keterangan dari Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar atau Balitri, ada salah satu tanaman yang dia tidak bersaing dengan tanaman pangan karena dia memang tanaman yang tidak bisa dimakan ya. Dia termasuk telah dilepas sebanyak 4 varietas unggulnya, yaitu adalah kemiri Sunan. Di tanaman ini mempunyai potensi yang sangat besar sebagai penghasil minyak nabati. Selain itu, kemiri Sunan ini dia bisa tumbuh di lahan kritis atau lahan marginal yang mungkin bekas tambang yang itu ya, dia bisa tumbuh. Jadi bisa dikembangkan, yaitu salah satunya yang potensial adalah kemiri Sunan. Nah, ini ya, ini beberapa contoh gambar dari bahan baku biodiesel. Ada kelapa sawit, ada jarak, ya, ada kedelai, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Yang ini kemiri Sunan gitu ya, ini ya. Dan macam-macam yang lainnya. Nah, kemudian setelah ini kita akan belajar bagaimana sih cara teknik untuk mengekstraksi minyak ya. Jadi biji-bijian ini begitu ya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan minyaknya. Ya, teknik ekstraksi minyak. Nah, untuk ekstraksi minyak atau lemak adalah suatu cara untuk mendapatkan minyak dari bahan yang diduga dia mengandung minyak atau lemak. Adapun ekstraksi minyak atau lemak itu bermacam-macam caranya, yaitu lewat rendering, ada dry rendering dan ada wet rendering. Kemudian ada dari mechanical expression dan ada dari solvent extraction. Kalau yang kemarin kita lakukan di laboratorium tentang ekstraksi coklat, ya, dia termasuk yang di mana? Kira-kira ada yang tahu?
Apakah rendering, ataukah mechanical expansion, ataukah solvent extraction? Kira-kira ada yang tahu? Masuk yang solvent extraction ya, jadi ekstraksi menggunakan pelarut karena kita di situ menggunakan pelarut yang sesuai untuk mengambil sarinya atau zat yang kita inginkan di dalam sampel gitu ya, dalam minyaknya tadi ya, kita menggunakan solvent extraction. Oke, ini contohnya rendering. Jadi rendering itu suatu cara ekstraksi minyak atau lemak dari bahan yang kita duga dia itu mengandung minyak atau lemak, tapi kadar airnya tinggi. Nah, pada semua cara rendering ini kita menggunakan panas. Ya, kita menggunakan panas ya. Adalah sesuatu yang spesifik, dia bertujuan untuk mengumpulkan protein pada dinding sel bahan dan untuk memecah dinding sel tersebut sehingga dia mudah ditembus oleh minyak atau lemak yang terkandung di dalamnya sehingga bisa keluar. Nah, rendering ini dibagi dua, itu ada dry rendering dan ada wet rendering. Ya, kalau wet rendering itu proses rendering dengan menambahkan sejumlah air ya selama berlangsungnya proses tersebut. Cara ini dikerjakan pada kettle yang terbuka atau tertutup ya dengan menggunakan temperatur yang tinggi, kemudian dengan menggunakan tekanan juga ya. Sekitar 40 sampai dengan 60 pound. Ya, itu wet rendering. Nah, bahan yang kemudian yang akan diekstraksi tadi ditempatkan pada kettle yang sudah dilengkapi dengan alat pengaduk, ya, agitator gitu ya untuk mengaduk. Kemudian air yang ditambahkan, kemudian dipanaskan perlahan-lahan sampai suhu 50 derajat Celcius. Nah, minyak yang kemudian terekstrak akan naik ke atas. Mohon maaf itu 2 kali nulisnya ya, akan naik ke atasnya ya. Kemudian dia akan dipisahkan. Nah, di mana proses wet rendering ini menggunakan temperatur rendah kurang begitu populer ya. Jadi dia biasa menggunakan temperatur yang tinggi dengan adanya tekanan. Dia bertujuan untuk menghasilkan lemak atau minyak dalam jumlah yang besar. Biasanya yang digunakan adalah autoclave atau digester. Ya, yang digunakan alatnya. Jadi di sini bahan dimasukkan, bahan yang mengandung minyak atau lemak dimasukkan ke dalam digester, kemudian ditambahkan air, kemudian juga dipanaskan, maka akan terpisah antara minyak dan ada ampasnya. Ini ya gambar proses untuk wet rendering. Nah, kemudian dry rendering, kalau tadi wet rendering dia menambahkan air selama proses renderingnya, sedangkan kalau dry rendering dia tanpa penambahan air. Ya, dia tanpa penambahan air, sama dilakukannya di dalam kettle gitu ya. Nah, bahan yang diperkirakan mengandung minyak dimasukkan dalam kettlenya kemudian tanpa penambahan air. Nah, bahan tadi dipanaskan, sambil diaduk, dilakukan pada suhu sekitar 105 sampai 110. Nah, ampas yang kemudian yang telah diambil minyaknya akan diendapkan pada dasar kettle. Minyak atau lemak yang dihasilkan dipisahkan dari ampas yang telah mengendap dan pengambilan minyak dilakukan dari bagian atas kettle. Ini untuk dry. Jadi bedanya dry sama wet. Kalau wet itu pada prosesnya dia ada penambahan air, sedang kalau dry dia tanpa penambahan air. Nah, kemudian pengepresan mekanik. Ini mungkin umum ya, kalau pengepresan mekanik itu seperti pakai pompa hidrolik gitu ya. Pompa ya, jadi ngepres biji gitu ya, dia pakai pompa sehingga bisa mengeluarkan minyaknya dari si biji tersebut gitu ya. Itu pengepresan. Jadi merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak ya, terutama untuk yang berasal dari biji-bijian. Cara ini dilakukan untuk memisahkan minyak dari bahan yang berkadar minyak tinggi sekitar 30-70%, di mana pada pengepresan mekanis ini diperlukan perlakuan pendahuluan ya sebelum minyak atau lemak dipisahkan dari bijinya. Perlakuan pendahuluan tersebut yaitu adalah pembuatan dalam bentuk sepi atau lebih kecil ya, mungkin perajangan, penggilingan gitu ya, dan mungkin pemasakan. Nah, dua cara yang umum pada pengepresan mekanis yaitu tahap yang dilakukan ya. Ya, kelihatan nggak itu ya? Itu bahannya mengandung minyak ya. Ini bahannya mengandung minyak.
kemudian dirajang, kemudian digiling, kemudian dilakukan pemasakan atau pemanasan, kemudian dilakukan pengepresan. Ya, di pengepresan nanti ada minyak kasar ya, minyak masih mungkin ada campurannya gitu ya, kemudian dengan ada ampas atau bungkil. Ya, ini banyak kemudian digunakan ya tahapannya. Nah, di sini ada dua cara umum ya. Ini harusnya setelah tahap ini. Ada dua cara umum dalam pengepresan, yaitu yang pertama ini ya, hidrolik pressing atau pengepresan hidrolik. Pakai pompa gitu ya, modelnya ditekan gitu ya, kayak kita mompa gitu, kita menekan, kemudian nanti ada tempat bijinya gitu ditekan ya, maka dia nanti akan keluar minyaknya. Jadi bahannya ini dia dipres dengan tekanan sekitar 2000 pound per inci kuadrat ya, 136 atmosfer. Nah, banyaknya minyak atau lemak yang dapat diekstraksi tergantung pada lamanya pengepresan. Kemudian berapa tekanan yang dipergunakan serta kandungan minyak yang dari bahan asalnya tadi. Nah, sedangkan banyaknya minyak yang tersisa pada bungkil bisa bervariasi. Jadi kadang-kadang pada sisa atau ampas atau bungkilnya itu masih terkandung minyak gitu ya. Karena mungkin nggak semuanya terpreskan, tapi bungkilnya ampasnya mungkin saja masih terkandung minyak, tapi mungkin hanya sekitar antara 4-6% saja. Tergantung dari lamanya bungkil itu ditekan di bawah tekanan hidrolik. Itu ya untuk tekanan hidrolik. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pakai pengepresan berulir atau expeller pressing. Ya, dia apa namanya bahan makanannya dimasukkan gitu ya. Kemudian di sini ini ada kayak apa pipanya gitu ya. Pipa berulirnya yaitu yang menekan nanti biji-bijinya gitu ya, sehingga nanti akan keluar apa namanya minyaknya gitu ya. Cara expeller pressing memerlukan perlakuan pendahuluan, jadi ya tadi dari ada pemasakan atau tempering, kemudian proses pemasakan ini bisa pada suhu 115 derajat dengan tekanannya nanti sekitar 15-20 ton per inci kuadrat. Nah, kadar air minyak atau lemak yang dihasilkan berkisar sekitar 2,5-3,5%, sedangkan bungkil yang dihasilkan masih mengandung minyak antara 4-5%. Ini kadar air. Ini untuk yang pengepresan berulir. Mungkin nanti bisa cari di YouTube, itu banyak banget apa namanya gambar-gambar yang secara langsung ya, misalnya bagaimana sih apa namanya mengepres biji gitu ya dengan teknik misalnya pakai pengepresan berulir ataupun pakai pompa hidrolik tadi itu banyak di YouTube, banyak sekali. Kemudian cara lainnya yaitu dengan sentrifugasi, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga yang terakhir ini dengan ekstraksi dengan pelarut atau solvent extraction ya. Di sini prosesnya prinsipnya adalah dia melarutkan ya di dalam pelarut yang bisa mengambil minyak, pelarut yang sesuai gitu ya. Salah satu contohnya adalah dengan metode sokletasi atau perkolasi. Kalau sokletasi mungkin sudah umum, bisa kalian apa namanya? Kalau prinsipnya sama seperti yang mungkin pernah kalian pelajari di laboratorium yang kemarin gitu ya. Nah, di sini minyak nabati merupakan suatu senyawa trigliserida dengan rantai karbon yang jenuh ya, maupun yang tidak jenuh gitu ya. Di mana minyak nabati ini umumnya dia larut baik dalam pelarut organik. Misalnya contohnya seperti pada benzen dan pada heksan. Nah, untuk mendapatkan minyak nabati ini, maka dilakukan metode sokletasi dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Jadi pemilihan pelarut nanti sangat penting ya. Nah, proses sokletasi ini digunakan untuk ekstraksi lanjutan dari suatu senyawa dari material bahan padat dengan pelarutnya dengan panas. Jadi kita memanaskan ya. Soklet mesti ingat ya, di bawahnya itu kan dikasih pemanas ya. Jadi pakai panas. Jadi alat yang digunakan adalah nanti ada labu didih ya, ada ekstraktor dan ada kondensor. Nah, sampel dalam sokletasi ini perlu dikeringkan dulu sebelum disokletasi.
Kemudian tujuannya adalah pengeringan ini untuk menghilangkan kandungan air yang terdapat dalam sampel, sedangkan kemudian perlu juga dihaluskan untuk mempermudah senyawa terlarut dalam pelarut. Jadi masih ingat ya, itu nanti dia dibungkus di dalam tempat ya, kalau yang di luar takaran kimia organik ya dibungkus di dalam kayak kertas saring gitu kan ya, sampelnya dibungkus gitu kan, kemudian nanti di pelarut yang dipanaskan dia akan mengalir gitu kan, terus dia akan membasahi sampel ya kan, setelah itu dia akan mengambil mengambil sarinya atau mengambil minyaknya tadi ya, kemudian yang terlarut di dalam sampel kan dia, karena dia sesama pelarut organik, maka dia bisa mengambil tadi sampel yang kita inginkan, minyak yang kita inginkan, sehingga dia akan keluar. Nanti baru kita perlakukan lebih lanjut ya. Kalau kemarin itu apa? Destilasi, ada destilasinya ya untuk menghilangkan pelarutnya tadi ya. Ya, dalam soketasi itu digunakan pelarut yang mudah menguap ya, jadi bergantung pada tingkatannya dia polar atau non polar. Nah, dia soketasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang. Jadi digunakannya berulang-ulang airnya pelarutnya tadi, kemudian sehingga komponen yang kita inginkan dia akan terisolasi. Ini prinsip kerja sokletasi adalah sampel ditempatkan dalam selongsong ya, dan larutan penyari tadi yang untuk mengambilnya tadi itu harus dipanaskan dalam lampu alas bulat sehingga dia akan menguap dan akan dikondensasi oleh kondensor, oleh pendingin. Kemudian dia akan jatuh ke dalam selongsong yang ada zat sampelnya tadi, zat padatnya. Kemudian dia akan melalui pipa kapiler masuk ke dalam lampu alas bulat kembali dan berulang seperti itu sampai ekstraksinya sempurna. Nah, masih ingat ya bagian instrumen dari gambar sokletnya ya. Ada kondensor, kemudian di sini ada timbel itu yang selongsong itu ya, timbel ya sebagai tempat sampel. Kemudian di sini ada pipa F ya bilangnya ya. Ya, kemudian untuk jalannya uap. Kemudian di sini ada sifon ya, dia untuk berapa kali siklusnya ya, menghitung berapa kali siklus, apakah 1 kali, 2 kali, semakin banyaknya siklus maka ya semakin banyak zat yang kita inginkan tadi akan terambil gitu kan. Kemudian ini ada lampu alas bulat ya. Kemudian ini ada pemanasnya atau hot plate. Kemudian perkolasi. Perkolasi itu artinya per itu artinya melalui dan kolar itu artinya merembes. Jadi perkolasi adalah dia sama penyarian atau pengambilan tadi dengan mengalirkan cairan atau cairan pelarut ya melalui sampel yang telah dibasahi. Biasanya dia itu kayak direndam dulu kalau perkolasi. Jadi kayak dimaserasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi alat yang digunakan untuk mengekstraksi disebut perkolator. Dengan ekstrak yang telah dikumpulkan disebut perkolat. Jadi bentuknya itu perkolator itu kayak kayak agak segitiga gitu ya. Mohon maaf saya ini belum nyarikan gambarnya. Jadi bentuknya nanti kayak bukan tabung ya. Kayak segitiga gitu ya, bentuknya ke bawah begini ya, kayak segitiga gini, gini ya, ini perkolator. Nanti ekstraknya nanti akan bisa ada netes gitu ya, netes sedikit-sedikit nanti akan ada dikumpulkan di satu tempat, namanya nanti adalah nama ekstraknya adalah kita sebut sebagai perkolat. Seperti kalau misalnya kalau distilasi kita menyebutnya adalah distilat gitu ya. Nah, metode perkolasi ini memberikan beberapa keunggulan dibandingkan maserasi. Kalau maserasi kan hanya perendaman saja gitu ya. Sedangkan kalau perkolasi ini antara lain adalah adanya aliran cairan penyari yang menyebabkan jadi di sini itu selain tadi awalnya direndam ya, kemudian pelarutnya itu juga dialirkan di dalam sampelnya tadi gitu. Jadi menyebabkan adanya pergantian larutan dan ruang-ruang di antara butir sampel membentuk kapiler tempat mengalirnya cairan penyari. Nah, kedua hal ini meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi yang memungkinkan proses penyarian kemudian lebih sempurna.
sampel yang akan diperkolasi tidak langsung dimasukkan ke dalam bejana perkolator, tetapi akan dibasahi atau dimaserasi terlebih dahulu dengan cairan pelarutnya. Kemudian hal ini dimasukkan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada cairan pelarut memasuki seluruh pori-pori dalam sampel ya, terus itu sampel, sehingga mempermudah pengambilan ya, penyaringan selanjutnya. Ya. Dan ini dilakukan pada temperatur ruang, jadi tidak ada pemanasan seperti pada sokletasi. Kalau sokletasi kan kita menggunakan pelarut yang bisa dipanaskan ya, panas ya, pada suhu panas. Sedangkan kalau pada perkolasi ini dia biasanya pada suhu ruang tanpa adanya pemanasan. Seperti juga pada maserasi itu kan dia juga dilakukan tanpa pemanasan, hanya pada suhu ruang saja. Begitu ya. Nah, ini beberapa teknik cara mengekstraksi minyak nabati di dalam bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai bahan baku biofuel. Salah satunya di sini adalah biodiesel. Nah, nanti kemudian silahkan ya ini mencari satu orang satu jurnal ya, satu jurnal tentang ekstraksi dari salah satu tanaman nabati yang sudah disebutkan pada tabel pertama tadi. Di tabel satu kan banyak banget ya kan, dan banyak sekali jurnal yang sudah membahas tentang itu semua, apakah itu kemirisan, ataukah itu jarak pagar, ataukah itu kelapa sawit, ataukah tadi apa lagi, banyak ya tadi ya, beberapa banyak sekali macam-macam tanaman kedelai gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya, biji-biji lain sebagainya, itu silakan dicari karena banyak juga jurnalnya. Kemudian silakan kalian baca, kemudian setelah dibaca silakan kalian merangkum bagaimana sih mereka mengambil minyaknya, ekstraksi minyaknya gimana, apakah kemudian dengan cara soklet gitu ya, ataukah mereka menggunakan tadi pompa hidrolik ya, ataukah mereka menggunakan rendering gitu ya. Silakan menggunakan salah satu teknik ekstraksi minyak tadi ya. Itu banyak banget di jurnal-jurnal, baik itu boleh Indonesia, boleh dari luar juga boleh. Silakan ya, satu jurnal aja ya, silakan cari satu jurnal, sehingga nanti harapannya setelah kita ekstraksi minyak ini, langkah berikutnya nanti kita akan adalah melakukan pembuatan biodiesel. Nanti pembuatan biodiesel ini perlu perlakuan lagi, yaitu setelah ekstraksi minyak maka kita nanti akan melakukan ada penambahan secara kimiawi gitu ya, ada transestrifikasi atau estrifikasi. Nah, itu yang nanti akan kita bahas minggu depan tentang bagaimana pembuatan biodieselnya. Jadi ini masih ekstraksi minyaknya. Nah, nanti dari ekstraksi minyak ini nanti kita akan olah menjadi biodiesel. Nah, silakan kalian nanti ini mencari satu jurnal saja masing-masing. Kalau bisa beda, ya alhamdulillah gitu ya, setiap mana anak bisa beda, itu boleh. Tapi kalau ternyata referensinya sama, juga nggak apa-apa, tapi dengan kata-kata sendiri. Jadi maksud saya di sini, kalian membuat merangkum ya. Merangkum itu bukan menjiplak ya. Merangkum itu kalian bukan mengambil kata-katanya secara ya sama semua gitu, tidak. Namanya kalau merangkum itu kan dia bahasanya begini, jadi kalian bisa membahasakan dengan bahasa kalian tetapi tidak merubah dari maksud dari jurnal tersebut. Gitu ya. Itu tolong dikumpulkan ya untuk tugas ya. Jadi satu jurnal aja, jadi nggak usah banyak-banyak, satu jurnal saja. Silakan kemudian dicari tentang salah satu tanaman tadi, jenis-jenis tanaman tadi banyak sudahan. Kemudian Bu, kalau misalnya nggak ada kalau sama gimana gitu ya? Karena mungkin dari 22 gitu ya, mungkin ada yang nemunya sama tapi kan mungkin nggak janjian gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kan
bahasanya nggak akan sama gitu kan, karena kan itu bahasa kalian masing-masing nanti. Gitu ya. Oke? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk pengumpulan tugasnya, ekstraksi minyak ini, itu silakan jurnalnya dikumpulkan hari ini. Jadi kalian mengambil jurnalnya, silakan dikumpulkan hari ini, ya. Tetapi untuk merangkumnya saya mungkin kayak kemarin waktunya 3 hari. Jadi pengumpulannya hari apa kan selesai? Sabtu lah, ya. Sabtu pagi jam 8. Tetapi untuk jurnalnya, jadi saya ingin melihat kalian sudah mencari, masing-masing sudah mencari jurnalnya, silakan nanti diupload jurnalnya di LMS. Nanti saya buatkan ruang untuk mengupload jurnal. Jadi tugasnya paling tidak hari ini selesai sampai mengupload jurnalnya. Ya. Untuk merangkumnya silakan dipahami dulu, dibaca dulu bagaimana cara mengekstraksi minyaknya. Jadi salah satu di antara 3 yang tadi sudah saya sebutkan, ya. 3 metode tadi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk hari ini, Bu, waktunya itu sampai kapan, Bu, pengumpulan upload jurnalnya? Jam 12. Jam Kan cepat 12. habis gini. Iya, jadi habis gini kan saya masih ada pelatihan, jadi saya tinggal. Jadi nggak nganggur, silakan cari. Ya, kan tidak sulit ya kalau hanya untuk mencari jurnal tentang ekstraksi, karena sudah banyak sekali ekstraksi minyak. Udah cari aja ekstraksi minyak. Itu untuk bahan biodiesel gitu kan banyak banget sudah keluar. Silakan menurut kalian cari yang sesuai. Kalau misalnya sudah ada yang selesai kemudian merangkum sampai hari ini selesai dikumpulkan, ya nggak apa-apa, silakan nanti saya buatkan ruang juga. Jadi tapi saya kasih waktu sampai 3 hari sampai hari Sabtu. Tapi untuk upload jurnalnya sudah semua harus hari ini. Gitu. Ya. Untuk materinya akan saya share ini nanti di LMS sekarang setelah ini. Kira-kira begitu? Ada yang kurang jelas?